Lama tak terdengar kabarnya, komedian Unang Bagito tiba-tiba muncul dengan membawa kabar kurang menyenangkan. Ia, komedian yang sempat viral karena dikabarkan jatuh miskin karena berpoligami itu, kini dikabarkan tengah jatuh sakit. Namun yang mengejutkan, penyakit yang dideritanya terbilang aneh. Lantaran saat dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit yang diderita Unang. Sehingga banyak yang mengatakan jika penyakit yang diderita Unang tidak lain dan tidak bukan merupakan penyakit kiriman. Apalagi sebelum dibawa ke rumah sakit, terlebih banyak kejadian ganjil yang dialami Unang di rumahnya. Pada saat saya di rumah duduk dengan istri, ngobrol aja di lantai, itu suka bingung, kok tiba-tiba ada kelelawar masuk rumah, ada 3, kadang ada 4 gitu loh. Nah, saya suruh orang untuk ngejaring, akhirnya dibuang, dapat ngejaring dibuang gitu. Tapi datang lagi, ini ada apa sebetulnya? Nah itu dari situ tuh memang udah rasa kayak nggak enak lah. Ada sesuatu yang saya dulu memang nggak pernah mengerti apa itu. Terus ada orang bisa ngomong, "Mas, ini kayaknya ada kiriman yang begini-gini di medianya." Oh, masa sih, saya bilang. Emang bisa kelelawar itu dijadikan media kayak begitu? Dia bilang bisa, apa saja lah. Nah, itu sudah berlanjut beberapa bulan. Kemudian ada lagi yang lebih mengagetkan saya pada saat itu. Maghrib menjelang malam itu rumah itu seperti kayak tahun baru deh. Bunyi petasan itu yang kayak sebesar-besarnya itu sampai kaca rumah itu bergetar tuh, der gitu. Itu ada security di ujung itu, 2 orang sampai datang ke rumah. Pak Unang, ada apa? Saya dengar kok. Saya nggak tahu Pak, saya bilang itu apa. Di atas rumah saya itu. Akhirnya dikasih tahu, oh Pak Unang, itu kiriman Pak. Jadi dia pecah di atas itu katanya. Justru yang bahaya itu kalau dia nggak pecah katanya. Mas Unang masih beruntung katanya. Ya, oh itu teror yang seperti itu udah terus berlanjut sampai kurang lebih 10 tahun. Kenapa bisa 10 tahun itu? Pada saat saya kena ngobrol itu sama istri itu, saya kena apa ya kalau dibilang sore menjelang malam itu kayak lagi ngobrol begini, duduk di lantai, saya mau bangun itu saya nggak bisa, tegak itu saya nggak bisa, jadi kayak orang ruku. Jadi saya mau paksakan gitu, nih jantung ini sakitnya luar biasa. Saya nggak ngerti, aduh, saya bilang kayaknya saya kena serangan jantung nih, jangan-jangan ini. Udah langsung dilarikan saya ke rumah sakit Bintaro pada saat itu, masuk UGD, udah pasang, lihat layar monitor itu, dokter ngasih tahu, Mas Unang ini nggak ada apa-apa di jantung, normal katanya. Nah ini sakit hati saya dong. Itu dokter nggak ngomong apa-apa lagi tuh. Nasib kurang baik harus diterima Unang, karena sakit yang dideritanya lah ia telah kehilangan segalanya. Semua harta bendanya habis dijualnya untuk mengobati penyakitnya yang aneh itu. Sampai-sampai Unang hendak mencelakakan dirinya sendiri. Dan berikut curahan hati Unang mengenai keadaannya yang kini sangat memprihatinkan. Nah itu pada masuk 11 tahun. Nah ini yang paling parah yang ini. Tahun yang ke-11 tiba-tiba itu kayak ada, aduh aneh ya kalau saya bilang, nggak masuk akal juga, tapi saya ngalamin ini nih. Saya dikunciin tuh dalam kamar sama istri karena saya udah di luar kendali katanya. Iya, udah di luar kendali, aneh-aneh lah katanya. Kok bisa ya?
Bayangin aja bergelut dengan kayak gitu, sehat sembuh, udah ngabisin uang banyak. Saya bilang saya sakit itu bro, terkuras lah bukan? Iya habis, cuman untuk berobat doang. Terus apa? Ujung-ujungnya saya harus jual mobil. Terus lagi saya harus jual apa? Saya punya kapling, saya jual lagi. Ada tinggal sisa 1 mobil, airnya pun udah kejual juga. Ya mau nggak mau, karena saya juga pengen sehat kok. Saya nggak mau sakit. Nah sekarang kalau dalam kondisi sakit itu saya bisa syuting nggak? Nggak bisa syuting. Nah, ini udah pikirannya udah nggak bisa kayak orang waras gitu loh. Susah gitu loh. Udah itu tadi, kemudian nggak ada job, nggak ada panggilan. Itu tadi kan kalau dibilang ditutup pintu rezeki saya. Selalu ada jalan bagi orang yang terus berusaha, dan itulah yang dialami Unang setelah terus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya yang dianggap ganjil. Akhirnya, penyakit Unang dapat disembuhkan secara medis di samping usaha spiritual. Akhirnya saya dilarikan pakai ambulan itu ke rumah sakit. Gitu loh. Nah di rumah sakit itu udah nggak ngerti deh. Saya udah nggak ngerasain, udah nggak inget ini lagi nih, gitu loh. Terus kemudian badan seperti di rumah sakit, tapi saya udah keliling kemana-mana. Udah ketemu yang aneh-aneh deh, yang mungkin menurut saya nggak percaya, tapi kok jadi akhirnya percaya gitu loh. Yang dulu kata orang ada apa ya, kalau dibilang, wah saya nggak mau berani nyebutin deh, nanti malah takut dibilang sedeng lagi nih saya. Ya udah, akhirnya dari situ sebuah proses, saya 1 bulan kurang lebih di rumah sakit, akhirnya saya keluar. Nah itu proses penyembuhan itu kurang lebih, untuk penyadaran diri itu kurang lebih 6 bulanan lah. Saya ada menemukan itu tadi, bahwa pengobatan dengan media Al-Quran. Nah disitulah saya mendapatkan sesuatu, kalau dibilang kekuatan dari mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Saya belajar tentang keilmuan Al-Quran itu kurang lebih antara 5 sampai 6 tahun gitu. Nah setelah itu alhamdulillah